Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi para santri sekalian kelas 9 yang saya cintai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya yang masih di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu senantiasa menjaga ibadahnya dan juga kesehatannya. Oke, ini materi IPA untuk kelas 9. Kita akan coba melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas, yaitu masih sama tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem syaraf. Ini yang bagian kedua ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, itu ada beberapa gambar ya. Ada seperti kutub positif negatif, ada gambar hukum Coulomb, dan ada gambar-gambar syaraf dan terkait dengan alat listrik ini ya. Ya, nanti kurang lebih kita akan bahas seputar itu. Nah, untuk yang pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari bagaimana atom. Atom itu ada yang netral, atom itu ada positif, atom itu ada negatif, ya. Netral, positif, negatif. Di mana kalau atom itu netral, jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron. Kalau atom positif, jumlah proton itu lebih besar daripada jumlah elektron. Kalau negatif, jumlah elektron itu lebih besar dibanding protonnya. Elektron dapat berpindah ke atom yang lain ya, sudah disinggung juga, sehingga proton ini tidak bisa. Kalau proton, hanya yang bisa berpindah adalah elektron. Maka elektron ini dapat membuat suatu atom itu bisa kelebihan atau bisa bahkan kekurangan elektron. Ya, ini materi kemarin. Kita ulas sedikit ya, ada interaksi muatan listrik ya, ada yang muatan positif negatif itu bisa berdekatan. Kalau sesama jenis muatannya itu akan tolak menolak ya, ya ini berjauhan. Nah, ini ya kemarin bagaimana penggaris itu bisa menempelkan potongan-potongan kertas. Itu karena setelah digosok-gosok itu menyebabkan elektron-elektron itu pindah ya, jadi dari rambut menuju ke penggaris ya. Penggaris digosokkan ke rambut, elektron dari rambut pindah ke penggaris. Akibatnya rambut kehilangan sebagian besar elektron sehingga rambut menjadi lebih bermuatan positif dan penggaris lebih bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris bermuatan negatif itu didekatkan dengan potongan kertas atau bulu yang itu sifatnya netral, maka otomatis akan tertarik ya, artinya bulu atau kertasnya bermuatan positif itu akan tertarik menuju penggaris ya, hingga seperti menempel nantinya itu. Ini ada contoh-contoh lain yang kemarin juga sudah dibahas ya, ada sisir dengan rambut, penggaris dengan rambut, mistar, ebonit, kaca, balon, dan kain wol. Nah, sekarang kita coba memasuki materi daya hantar listrik pada benda. Nah, kita tahu ya kalau dalam istilah listrik, istilah fisika, kita juga nggak asing dengan istilah listrik ya, karena mungkin kita pernah kesetrum atau nggak sengaja. Nah itu kan ya. Nah, ada dua jenis daya hantar. Yang pertama itu adalah konduktor, yang kedua adalah isolator ya. Dimana konduktor ini adalah sifatnya penghantar, artinya apa? Bisa mengalirkan atau menghantarkan suatu listrik ya. Ya, contoh kalau kalian lihat di slide ini, itu ada air nih, ternyata air laut itu bisa mengalirkan listrik ya. Makanya kalau ada kabel konslet itu kalau bawahnya ada air itu harus hati-hati. Besi, nah ini besi bisa mengalirkan listrik. Emas, tembaga apalagi biasanya ada di kabel-kabel
dan ada perak. Ini adalah benda-benda contoh benda yang bisa menghantarkan listrik. Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa menghantarkan listrik atau menyekat atau isolator? Itu ada di bagian bawahnya, yaitu ada beberapa kayu kering ya. Beda ya dengan kayu basah. Kalau kayu basah itu ada unsur air di situ, ada kemungkinan ada berpotensi untuk mengalirkan listrik di situ. Kemudian ada berlian, ini tidak bisa mengalirkan. Ada oli, walaupun sifatnya cair seperti air, tapi oli itu tidak bisa mengalirkan. Kemudian karet dan satunya gelas. Karet ya otomatis, kalau gelas kan terbuat dari kaca dan itu tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, kita masuk ke hukum Coulomb ya. Di Coulomb ini nama yang membuat konsep ini adalah Coulomb, makanya dinamakan dengan Coulomb ya. Nah, ada bunyi dari hukum Coulomb yang menyatakan seperti ini, yaitu besarnya gaya tolak menolak ya, gaya tolak menolak atau tarik menarik antar dua muatan listrik ya, ada dua muatan listrik, itu akan sebanding dengan muatan benda masing-masing dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi jaraknya ya, jarak antar dua muatan itu. Nah, kalau kalian bisa saksikan itu ada rumus F sama dengan K. K ini adalah konstanta ketetapan Q1 kali Q2 per R pangkat 2 ya, jadi R pangkat 2 F K kali Q1 Q2 per R pangkat 2. F itu menunjukkan gaya Coulombnya atau gaya listrik, Q sama dengan muatan listriknya atau Coulomb, R adalah jarak antar muatan M, dan K itu konstanta. Itu sudah ditetapkan ya, jadi ada nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb ya, C ini Coulomb kubik. Ya, ini rumusnya bisa kalian cermati. Kemudian kita lihat hukum Coulomb itu gambaran gimana. Nah, ini ada dua benda bermuatan positif, kita akan didekatkan karena sama-sama positif menjauh. Dan ada jarak R di sini, Q1 Q2 muatan Q1 Q2, dan ini F itu gayanya ya, gayanya itu menjauh. Kenapa? Karena ini tolak menolak ya, muatannya sama. Nah, berbeda dengan yang di bawahnya, ketika ini muatan positif berdekatan dengan muatan negatif, maka akan timbul tarik menarik ya, F-nya akan satu arah berhadapan. Terdapat jarak di sini R, dan ini adalah Q1 itu adalah muatan yang pertama, Q2 adalah benda yang muatan kedua. Itu saya ulangi lagi. Ini ya gambaran dari hukum Coulomb. Berdekatan kemudian menjauh, kemudian yang bawahnya adalah berdekatan kemudian semakin dekat karena muatannya berbeda. Oke, next. Nah, kita lihat contoh soal dari hukum Coulomb ini berdasarkan rumus yang tadi disampaikan di depan. Satu ya. Ada dua buah benda masing-masing bermuatan listrik dengan Q1-nya 4C, 4 Coulomb, dan 4 Coulomb, 6 Coulomb. Jika jarak kedua muatan itu 2 meter, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Kita cek satu-satu dulu mana yang sudah diketahui ya. Kita lihat tadi yang sudah diketahui adalah muatan listrik ya, Q1 dan Q2, di mana Q1 adalah 4C, Q2 adalah 6C. Kemudian ada jarak di sini sudah diketahui yaitu 2 meter, dan kalau konstanta atau ketetapan itu sudah ditetapkan yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang ditanyakan apa di sini? Gaya Coulomb. Nah, berarti F-nya yang ditanyakan. Kemudian kita selesaikan persoalannya, yaitu dengan rumus yang tadi, F sama dengan K kali Q1 plus Q2 kali Q1 dan kali Q2 ya, per R pangkat 2 ya. Kita turunkan,
F menjadi K-nya diturunkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya 4 tadi, Q2-nya 6 per jaraknya 2. 2 di sini karena rumusnya R pangkat 2, maka 2 dipangkat 2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali, ini hasil perkalian 4 kali 6 ya, 24. Hasil pemangkatan 2 tadi adalah 4, maka dihasilkan 24 per 4. Nah, kita operasikan lagi. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 24 dihasilkan 216 kali 10 pangkat 9 per 4. Ya, kalian bisa cek lagi, bisa dihitung lagi secara mandiri. Kemudian dihasilkan dari hasil pembagian ini adalah F ketemu 54 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi 54 kali 10 pangkat 9 itu berarti 0 setelah 54 itu ada sekitar 9 ya. Next, ke soal yang kedua. Ada dua buah benda masing-masing bermuatan listrik dengan Q1-nya ini 2 kali 10 pangkat min 6C. Wah, ini agak susah ya, karena tadi angkanya tidak ada pemangkatan. Kemudian Q2-nya 6 kali 10 pangkat 4C. Oke. Jika jarak kedua muatan itu 6 cm, nah ini 6 cm nih, padahal satuannya harus meter. Nah, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Nah, kita ketahui dulu satu persatu. Ya, ini Q1 diketahui 2 kali 10 pangkat min 6C. Kemudian Q2 6 kali 10 pangkat min 4C. R-nya 6 cm. Kalau kita ubah ke meter, maka kita bagi 100 ya. Maka dihasilkan 6 kali 10 pangkat min 2. 100 kan 0-nya 2. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 minus meter ya, menjadi meter. Atau ini nilainya adalah 0,06 meter. K-nya sudah ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ditanyakan apa? Berapakah gaya kolom? Sama ya seperti yang tadi, yaitu F-nya. Maka kita jawab F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Kita turunkan F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini dari K-nya. Kemudian Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. R-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Oke, dipangkatkan 2. Kemudian diturunkan lagi, F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian hasil perkalian ini adalah, hasil perkalian dari Q1 Q2 adalah 12 kali, hasilnya 12 kali 10 pangkat min 10 ya. Ini dikali ini 12. Pemangkatannya ini kalau ada pangkat minus ini dikali ya, ini seperti dijumlahkan ya. Min 6 dijumlah min 4 ya, nambah ya, karena minus minus menjadi min 10. Kemudian ini dipangkatkan ya. Oke, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 menghasilkan 36 kali 10 pangkat min 2. Kemudian F sama dengan diturunkan, ini per hasil perkalian ini, K dengan hasil ini adalah 108 kali 10 pangkat min 1. Kemudian diturunkan ini 36 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dibagi, hasilnya adalah F 3 kali 10 pangkat 3 ya. Kalian bisa cek ulang, dihitung ya.
kemudian biar bisa tahu hasilnya. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Polanya masih sama dengan yang soal nomor 1. Nah, kita coba satu soal lagi yang polanya agak berbeda. Ya, kita lihat. Diketahui gaya tarik menarik kedua muatan yang besarnya 1 Newton. Wah, ini besarnya 1 Newton, berarti langsung diketahui F-nya ini ya. Jarak kedua muatan tersebut 30 cm, padahal harusnya meter ya ketentuannya. Besar salah satu muatannya adalah yang Q1 sudah diketahui 5 kali 10 pangkat min 6 C. Nah, berapakah besar muatan yang Q2? Nah, kita lihat untuk diketahuinya. Q1 5 kali 10 pangkat min 6 C. R-nya 30 cm, kalau di meter ya menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 meter. R2-nya sekaligus dihitung di sini biar lebih enak di perhitungan nantinya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 dikali dipangkatkan 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dan F-nya adalah 1 Newton. Ditanyakan, yang ditanyakan di sini berarti adalah Q2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ada F sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Ini rumus umumnya. Kemudian karena yang ditanyakan Q2 kita harus ubah ya, jadi diturunkan R2 yang tadinya di bawah ini pindah ke sebelahnya F. Jadi F sama kali R2 sama dengan K kali Q1 kali Q2. Nah, kemudian Q2 ini berdiri sendiri. Kemudian perubahannya adalah F kali R pangkat 2 dibagi K kali Q1. Oke, ini Q2 berdiri sendiri. Perubahannya adalah sama dengan F kali R pangkat 2 sama dengan dibagi K kali Q1. Kemudian F sama dengan 1 kali, ini coretannya tadinya enggak ada ya. Jadi 1 kali 9 kali 10 pangkat min 2 ini ya, QR satunya ini 1 Newton, kemudian ini R2 nya ya. Kemudian ini adalah ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9 dan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, setelah diturunkan ini saya tandai supaya lebih mudah bahwa ini nanti akan pembagian yang lebih mudah, lebih sederhana. Ini 9 yang dan 9 itu kita coret. 9 bagi 9 coret ya. 1 sih hasilnya. Kemudian pemangkatan yang di sini yang saya lingkari itu 9. Nah, itu dijumlahkan dengan min 6. Jadi 9 plus minus 6, maka hasilnya adalah minus 3 di sini. 3 di sini ya, hasilnya 3. Oke, jadi diturunkan ke bawah lagi F sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 karena ini 1. Kemudian yang di bawahnya adalah tinggal ini 9 sudah dicoret, tinggal 5 kali 10 pangkat 3. Ya, jadi pangkat 3 ini hasil penjumlahan dari ini. Nah, untuk pengoperasiannya supaya pembagiannya lebih mudah, maka yang ini 1 kali 10 pangkat min 2 diubah menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini nilainya sama ya. Jadi 0,01 kalau ini nilainya sama. Kemudian setelah diubah, ini yang bawahnya masih sama 5 kali 10 pangkat 3, maka tinggal dibagi 10 bagi 5 2. Maka kalau ada pangkat bilangan pangkat ini dibagi, maka penjumlahan pangkatnya itu
pengoperasian perangkatnya itu adalah dikurangi. Ya, min 3 dikurangi 3 menjadi min 6. Maka hasilnya adalah 10 bagi 5 adalah 2 kali 10 pangkat min 6C. Ya, kalian bisa dihitung lagi. Ya, itu adalah contoh dari soal-soal untuk hukum kolom. Kita lanjutkan. Ya, ada istilah medan listrik ya. Medan itu seperti ya wilayah, ruangan lah, gitu ya. Jadi itu medan listrik. Kita lihat, medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya. Oke, kita lihat. Nah, muatan Q dan muatan Q semakin jauh karena sama-sama positif ya. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil ya, karena semakin jauh nih. Jadi pengaruhnya tolak menolak atau tarik menariknya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil juga ya. Jadi sebanding ya, semakin jauh gayanya semakin kecil, medan listriknya semakin kecil. Itu. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada garis-garis atau gambaran medan listrik ya. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Kita lihat. Nah, ini ada muatan positif, kemudian garis-garisnya itu keluar. Arah gaya garis listrik muatan positif meninggalkan muatan. Nah, bagaimana dengan yang negatif? Nah, arah gaya listrik, garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Ya, berbeda ya, positif arahnya meninggalkan. Kalau negatif arahnya menuju, datang. Kemudian pola gaya listrik pada dua muatan ketika didekatkan. Nih, polanya gimana nih? Ini dia. Nah, pola yang pertama ya, bisa dilihat ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau muatan yang dari positif ini sifatnya meninggalkan, maka keluar nih. Kalau ada muatan menuju ke negatif, berarti sifatnya datang nih. Berarti ini langsung masuk ke sini. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan ini yang dari luar. Ya, kurang lebih polanya seperti itu bila didekatkan. Ini positif dan negatif ya, jadi mendekat ini, tarik menarik. Nah, ini kalau muatannya sama-sama positif, ya, sama-sama positif, maka sebenarnya akan tolak menolak. Ketika didekatkan, ini akan menuju ke arah samping, ini juga menuju ke arah samping kanan. Ini samping kiri, samping kanan. Nah, untuk garis-garisnya, karena kalau yang positif itu kan keluar, ya ini keluar tapi tidak mengarah ke muatan yang sebelahnya ya. Jadi keluar ke arah yang tidak ditentukan, pokoknya menjauh gitu ya. Itu. Nah, yang negatif dengan negatif ya ternyata sama karena muatannya itu sesama jenis ya. Jadi masuk datang, tapi tidak datang dari sini ke sini tidak, tapi dari yang luar ya, lingkungan lain. Tapi arahnya juga masuk ke sini. Nah, kalau ini gambarannya ya, ketika ada muatan positif nanti akan memasuki ke sini, ke arah negatif. Oke, lanjut. Ada istilah induksi listrik. Apa sih induksi listrik? Kita lihat gambarannya dulu. Ketika ada benda bermuatan netral, ada positif dengan negatif jumlahnya sama. Kemudian didekatkan dengan benda yang muatannya positif. Ternyata negatifnya ini atau negatifnya itu mendekat ke sisi sebelah yang dekat dengan benda positif ya. Nah, ini karena ada negatif dan positif itu kalau berdekatan ya akan tarik menarik.
Nah, apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda muatan positif? Ya, seperti ini tadi. Ya. Kesimpulannya, kalau induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Ya, jadi terpisah ya, pemisahan muatan listrik ketika didekatkan dengan benda bermuatan listrik lain. Itu adalah induksi listrik. Nah, ini mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Ini yang cara mendapatkan muatan negatif yang listrik pada benda dengan induksi. Ini ada benda bermuatan netral, positif negatifnya sama jumlahnya. Didekatkan dengan positif, ya, ini seperti tadi, yaitu negatifnya akan mendekat ke sisi yang dekat dengan muatan benda positif yang sebelahnya. Nah, bagaimana atom negatifnya itu akan datang dari luar atau dari bumi datang menuju ke atom ini ya. Jadi induksi ya, memberikan atom negatif lagi. Sehingga hasilnya karena atom negatifnya sama atau lebih besar, atom negatifnya lebih besar daripada positif, maka elektronnya lebih besar daripada proton, kemudian dihasilkan adalah muatannya benda ini menjadi negatif. Yang semula netral didekatkan dengan benda positif, maka benda ini menjadi bermuatan negatif. Gitu. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Next. Nah, ini untuk mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi ya kurang lebih seperti tadi. Ini gambarannya ada benda bermuatan netral ya. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka negatifnya akan menjauh dan keluar nih, keluar ke lingkungan atau ke bumi. Ya, semuanya ya hampir semuanya ini karena kan ini negatif, ini negatifnya akan keluar. Maka hasilnya benda yang tadinya netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif menjadi bermuatan positif. Ya, seperti itu. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Ya, kesimpulannya adalah jenis muatan benda yang terinduksi itu akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi ya. Menginduksi itu pemisahan ya pemisahan dari atom itu tadi. Oke, next. Nah, ini ada semacam alat ya. Ini alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda ya. Alatnya seperti kurang lebih ini, ada atasnya ada piringan, kemudian di bawahnya ada kayak tabung dan ada alat konduktor, kepala elektroskop ya. Kemudian daun elektroskop dan dinding kacanya. Ya, ini untuk pengetahuan saja, ada alat untuk mengetahui muatan listrik benda yaitu elektroskop. Nah, kita masuk ke kelistrikan pada tubuh makhluk hidup. Nah, nggak kebayang ya manusia ternyata seolah-olah ada listrik. Apakah memang memiliki listriknya atau menghasilkan listrik seperti yang pada digambar ya di ilustrasi ini, atau sebenarnya bagaimana ya, kita lihat. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik ya, biolistrik ya. Bio itu makhluk hidup, listrik ya listrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup itu berasal dari ion ya. Tubuh kita kan banyak ion ya. Kalau kalian pernah lihat minuman iklan itu ya ada kekurangan ion ya, itu kan minuman menambah ion. Nah, ternyata
kurang lebih gambaran listriknya adalah berasal dari ion kalau di makhluk hidup. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita itu seperti listrik yang mengalir pada kabel. Bukan seperti listrik yang mengalir ya pada kabel, tapi ya tidak mengalir. Kita lihat penjelasan berikutnya ya. Tahukah kalian ya? Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion menyebabkan muatan negatif di dalam tubuh manusia, yaitu Cl-. Nah, ini kan min ada negatif, Cl-. Sedangkan penyebab muatan positifnya adalah Ca2+ dan Na+. Ya, ada minus, ada plus ya. Itu. Ya, jadi ternyata itu sumbernya. Biolistrik ini yang dimiliki manusia itu bersumber dari ATP, adenin trifosfat. Apa sih ATP? ATP itu semacam kayak energi yang dihasilkan ya dari sel. Nah, di dalam sel ada bagian namanya mitokondria yang memang itu untuk respirasi sel, sehingga ATP ini dihasilkan oleh mitokondria. Ya, semacam energi gitu. Energinya dari mana? Ya, dari ketika kita makan, kemudian makanan diserap sari-sarinya hingga masuk ke bagian yang terkecil yaitu sel. Kalau kalian pernah belajar sel dulu kan, di dalam sel ada mitokondria yang memang bertugas untuk menghasilkan ATP. Nah, ini ya, energi. Sel-sel ini mampu menghasilkan potensial listrik ya. Jadi sel-sel mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan bermuatan positif pada permukaan luar. Permukaan luar itu muatan positif, dan lapisan bermuatan negatif itu permukaan bidang atas batas atau membran. Ya, jadi membran, di membran ada muatan negatif, membran sel maksudnya. Kalau di luar permukaan sel ya itu positif. Jika diilustrasikan, lapisan bermuatan positif dan lapisan bermuatan negatif ini sama ya, seperti katoda dan anoda pada baterai. Ya, kutub utara selatannya itu kan katoda anoda, bagian pada baterai kan ada yang positif dan negatif itu. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kita lihat materi selanjutnya. Biolistrik ini berguna untuk tubuh makhluk hidup tentu ya. Kalau contohnya itu prinsip penggunaannya ada pada sistem syaraf kita ya. Jadi sistem saraf kita itu seperti aliran listrik. Seperti ya, bukan benar-benar listrik beneran. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia dan sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf ini juga disebut sebagai neuron ya, ya. Kalau dibilang sel saraf sama dengan neuron. Neuron itu apa? Sel saraf. Sel saraf itu apa? Neuron ya, sama. Dialah yang berperan menghantarkan impuls, impuls atau rangsangan ya. Jadi neuron itu yang menghantarkan impuls kita, rangsangan kita. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa rasa kedinginan, kepanasan, ya itu karena ada rangsangan impuls yang diterima sel saraf kita yang dialirkan ke otak. Nanti kita akan bahas di belakang. Ini adalah bagian-bagian dari saraf, sel saraf ya, neuron. Ada dendrit ya, gambarannya ini ada seperti cabang-cabang ranting-ranting di bagian samping. Ada inti sel di tengah, nukleus. Ada badan sel, badan selnya ini ya. Kalau inti sel selalu di tengah kan biasanya. Ada akson, akson itu seperti kayak ekornya atau cabang yang nanti memanjang. Di bagian akson ini ada beberapa bagian lagi, ada sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Ya, jadi ini gambarannya. Nah, untuk neuron ini berperan penting untuk menghantarkan isyarat biolistrik dan menjadi 3 komponen utama, 3 bagian utama ya. Neuron yaitu badan sel, kemudian dendrit dan akson. Badan sel, dendrit dan akson menjadi bagian utama. Nah, badan sel itu mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma
Terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Nah, ini ya, ada penghasil energi tadi disebut ya, mitokondria. Kemudian ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran dari sitoplasma ya. Ini ya, kita lihat sepintas ya, badan sel, ada inti sel, ini adalah wilayah sitoplasmanya, ini penjuluran dendrit atau penjuluran sitoplasma tadi. Ya, gitu. Kemudian fungsinya, ya, dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek dan fungsinya membawa rangsangan ke badan sel, membawa rangsangan ya dari luar ke badan sel. Akson atau neurit ya. Akson dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma ya. Bedanya dengan dendrit, akson itu ukurannya lebih panjang. Fungsinya adalah membawa dari badan ke sel saraf yang lainnya. Nah, kalau dendrit mungkin dari luar ke badan sel. Nah, kalau akson ini dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya. Karena kan sel saraf masing-masing terhubung ya. Jadi saraf, sistem saraf yang satuan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jenis neuron saraf. Nah, neuron ini ada 3 ya. Jadi neuron sensorik yaitu yang berfungsi membawa impuls dari reseptor atau indera ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dari luar ke dalam ya, dari ke otak atau ke tulang. Itu peran dari neuron sensorik. Neuron motorik yang kedua itu berfungsi membawa impuls dari pusat saraf menuju ke otot atau kelenjarnya. Ini kebalikannya ya, dari otak atau pusat saraf menuju ke otot untuk kita bisa bergerak, beraktivitas ya. Nah, yang ketiga adalah neuron konektor, itu perantara ya, yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang ya. Makanya banyak di situ, perantara. Fungsinya untuk membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik, dari sensorik ke motorik ya. Jadi penghubungnya nih neuron konektor ini antara sensorik, konektor kemudian ke motorik. Nah, ini adalah 3 jenis neuron saraf. Ya, ini gambarannya. Sel saraf ada 3, sensorik, unipolar, motorik, multipolar, dan konektor atau adjuster interneuron yaitu bipolar ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, terkait dengan jenis-jenis neuron tadi itu ada juga jenis-jenis gerak ya. Ternyata gerak kita ada 2 macam, gerak yang sadar, gerak biasa ya, gerak disadari otak, dan gerak tak sadar atau istilahnya gerak refleks. Ini yang pertama adalah gerak sadar. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, ketika ada suatu rangsangan ya, ini gerak rangsangan, misalkan kita ada rangsangan berupa dingin nih, ya dingin. Kemudian dingin itu akan diterima oleh reseptor yang ada di bawah kulit ya, saraf di kulit ya, seperti itu namanya sel saraf reseptornya. Kemudian reseptornya akan menerima langsung dihantarkan ke saraf sensorik, neuron sensorik. Dari saraf sensorik langsung menuju ke otak. Otak nanti akan mengolah, wah dingin nih rasanya nih, maka memerintahkan tubuh untuk mengambil jaket atau minum panas ya. Jadi langsung bergerak ya, langsung beraktivitas. Untuk melaksanakan ini, otak memerintahkan untuk menuju ke impulsnya, rangsangannya menuju ke motorik setelah dari otak. Motorik itu tadi saraf motorik. Nah, motorik itu nanti langsung ke efektor. Efektor itu ya langsung ke otot atau ke tangan atau badan ya. Jadi untuk bisa langsung melakukan sesuatu. Contoh lainnya ya. Nah, ini jadi urutannya kita review urutannya sebentar. Jadi gerak sadar yaitu reseptor menuju sensorik, menuju otak. Kemudian menuju motoris dan efektor.
Contohnya adalah contoh lain ini, ketika kamu mengambil charger dan menghubungkannya ke stop kontak. Nah, itu adalah perintah sadar ya dari otak kita. Nah, ya, gerak yang kedua yaitu pergerakan impuls gerak tak sadar. Agak berbeda ya. Reseptor sama ini, reseptor menuju ke sensorik ya. Jadi reseptor penerima rangsangannya menuju ke sensorik. Sel-sel sensorik mengantarkannya ke sumsum tulang belakang. Nah, sebenarnya ini pelakunya bisa sel saraf konektor tadi ya. Makanya kan saraf konektor ini itu banyak di otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, otak dan sumsum tulang belakang. Maka seringnya terjadi dilakukan oleh sumsum tulang saraf konektor tadi, kemudian langsung menuju ke motoris dan diteruskan ke efektor. Nah, gerak tak sadar ini biasanya gerak refleks. Kalau ketika kita nggak sengaja kesetrum, maka tangan kita akan keangkat. Ya, tangan kita keangkat. Kalau tangan kita tiba-tiba kena api, langsung ketarik ke bagian belakang, itu kan refleks. Atau kalau kita dikagetin teman, kita akan secara tidak sadar teriak atau lompat ya, itu kan adalah gerak tak sadar. Kita tidak memerintahkan, tapi itu sudah otak tidak memerintahkan, tapi itu sudah bergerak sendiri secara otomatis. Itu adalah gerak tak sadar atau gerak refleks. Contohnya nih, ketika tanganmu tak sengaja menyentuh CPU ya, yang menyala lalu kesetrum, kamu akan refleks menarik tanganmu. Gerak yang kamu lakukan tadi adalah gerak yang timbul secara tiba-tiba sehingga tidak disadari dan tidak dapat dicegat. Seperti itu. Selanjutnya ada hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Wah, ini ya. Kurang lebih ada 4, walaupun mungkin ada yang lainnya juga. Yang pertama adalah ada belut listrik ya, kita tahu sendiri. Belut yang ternyata memang bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada hiu kepala martil. Kemudian ada echidna, ini seperti landak ya, tapi ternyata bukan, namanya echidna. Dan ikan belalai gajah ya, jadi hewan-hewan ini adalah bisa menghasilkan listrik. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.